Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadad Alwisi Abdaulay dari kampus UIN Sumatera Utara, Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Komunikasi Massa, yaitu analisis framing dan analisis isi dari media. Berikut penjelasannya. Yang pertama, ada pengertian analisis framing. Analisis framing adalah salah satu metode analisis media seperti halnya analisis isi dan analisis semiotik. Secara sederhana, framing adalah membingkai sebuah peristiwa, atau dengan kata lain, framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi dan menulis berita. Framing merupakan metode penyajian realitas di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus dengan memberikan penonjolan pada aspek tertentu. Penonjolan pada aspek tertentu dari isu berkaitan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis. Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian diksi atau kata, kalimat, gambar, atau foto, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak. Analisis framing digunakan untuk mengkaji pembingkaian realitas, seperti peristiwa, individu, kelompok, dan lainnya, yang dilakukan oleh media massa. Pembingkaian tersebut merupakan proses konstruksi, yang berarti realitas dimaknai dan direkonstruksi dengan cara dan makna tertentu. Akibatnya, hanya bagian tertentu saja yang lebih bermakna, lebih diperhatikan, dianggap penting, dan lebih mengena dalam pikiran khalayak. Dalam praktik, analisis framing banyak digunakan untuk frame surat kabar, sehingga dapat dilihat bahwa masing-masing surat kabar sebenarnya memiliki kebijakan politis tersendiri. Analisis framing sebagai suatu metode analisis teks banyak mendapat pengaruh dari teori sosiologi dan psikologi. Dari sosiologi, terutama sumbangan pemikiran Peter L. Berger dan Erving Goffman. Sedangkan teori psikologi terutama berhubungan dengan skema dan kognisi. Analisis framing termasuk ke dalam paradigma konstruksionis. Paradigma ini mempunyai posisi dan pandangan terhadap media dan berita yang dihasilkannya. Konsep konstruksionisme diperkenalkan oleh sosiolog interpretatif Peter L. Berger. Menurut Berger, realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan, tetapi sebaliknya, ia dibentuk dan dikonstruksi. Yang kedua, model analisis framing. Analisis framing memiliki banyak model, antara lain model Murray Edelman, Robert L. Edman, William Agamson, maupun Zhongdang, Pan, dan Gerald M. Kosicki. Yang pertama ada Murray Edelman. Murray Edelman adalah ahli komunikasi yang banyak menulis mengenai bahasa dan simbiotik politik dalam komunikasi. Edelman mengajarkan framing sebagai kategorisasi, pemakaian perspektif tertentu dengan pemakaian kata-kata yang tertentu pula, dan dapat menandakan bagaimana fakta atau realitas dipahami. Kategorisasi itu merupakan kekuatan yang besar dalam mempengaruhi pikiran dan kesadaran publik. Dan dalam mempengaruhi kesadaran publik, kategorisasi lebih halus dibandingkan propaganda. Kategorisasi merupakan salah satu gagasan utama dari Edelman yang dapat mengerahkan pandangan khalayak akan suatu isu dan membentuk pengertian mereka akan suatu isu. Untuk itu, dalam melihat suatu peristiwa, elemen penting dalam bagaimana orang membuat kategorisasi atas peristiwa. Lalu yang kedua ada Robert N. Edelman. Robert N. Edelman adalah salah seorang ahli yang meletakkan dasar-dasar bagi analisis framing untuk studi isi media. Konsep framing oleh Edelman digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas yang dibangun oleh media massa. Framing dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas, sehingga isu tertentu mendapat alokasi lebih besar daripada isu yang lain. Selain itu, framing juga memberi tekanan lebih pada bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan bagaimana yang ditonjolkan atau dianggap penting oleh pembuat teks. Dengan bentuk seperti itu, sebuah gagasan atau informasi lebih mudah terlihat, lebih mudah diperhatikan, diingat, dan ditafsirkan karena berhubungan dengan skema pandangan khalayak. Lalu yang ketiga ada William Agamson. William Agamson adalah seorang sosiolog yang menaruh minat besar terhadap pada studi media, dan salah satu ahli yang paling banyak menulis tentang framing. Gagasan Agamson terutama menghubungkan wacana media di suatu sisi dengan pendapat umum di sisi yang lain. Menurut Agamson, wacana media adalah elemen yang penting untuk memahami dan mengerti pendapat umum yang berkembang atas suatu isu atau peristiwa. Sebagai sosiolog, titik perhatian Agamson terutama pada studi mengenai gerakan sosial. Perhatiannya pada studi gerakan sosial mau tidak mau menyinggung studi media, karena media merupakan elemen penting dari gerakan sosial.
Jika dikaitkan dengan framing, Jameson berpendapat bahwa dalam suatu peristiwa, framing berperan dalam mengorganisasi pengalaman dan petunjuk tindakan, baik secara individu maupun kolektif. Dalam pemahaman ini, frame tentu saja berperan dan menjadi aspek yang menentukan dalam partisipasi gerakan sosial. Misalnya, media massa membingkai sebuah peristiwa sehingga khalayak mempunyai pandangan yang sama atas suatu isu dan memiliki tujuan bersama. Lalu yang terakhir ada Zhong Dengpan dan Gerald M. Kosicki. Model framing yang diperkenalkan oleh Zhong Dengpan dan Gerald M. Kosicki ini adalah model yang paling populer dan banyak dipakai. Bagi Pan dan Kosicki, analisis framing ini dapat menjadi salah satu alternatif dalam menganalisis teks, media, di samping teks, analisis isi kuantitatif. Framing didefinisikan sebagai proses membuat suatu pesan lebih menonjol, menempatkan informasi lebih daripada yang lain sehingga khalayak lebih tertuju pada pesan tersebut. Menurut Pan dan Kosicki, ada dua konsepsi dari framing yang saling berkaitan. Yang pertama adalah konsepsi psikologi, dan kedua adalah konsepsi sosiologis. Framing dalam konsepsi psikologis lebih menekankan bagaimana seseorang memproses informasi dalam dirinya, atau berkaitan dengan struktur dan proses kognitif seseorang dalam mengelola sejumlah informasi dan ditunjukkan dalam skema tertentu. Sedangkan framing dalam konsepsi sosiologis lebih terlihat pada proses internal seseorang. Bagaimana individu secara kognitif menafsirkan suatu peristiwa dalam acara pandang tertentu. Maka, pandangan sosiologis lebih melihat konstruksi sosial daripada realitas. Frame di sini dipahami sebagai proses bagaimana seseorang mengklasifikasikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan pengalamannya sosial untuk mengerti dirinya dan realitas luar dirinya. Frame di sini berfungsi membuat suatu realitas menjadi teridentifikasi karena sudah ditandai dengan lebih label tertentu. Lalu yang terakhir, dalam analisis framing, model ini memiliki 7 perangkat utama. Yang pertama adalah skema berita, yang kedua adalah kelengkapan berita, yang ketiga detail, yang keempat koherensi, kelima bentuk kalimat, keenam kata ganti, ketujuh leksikon, kedelapan grafis, lalu yang terakhir adalah metafora. Baik, selanjutnya adalah materi dari analisis isi. Berikut penjelasannya. Analisis isi adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks. Analisis isi juga dapat diartikan sebagai teknik penyelidikan yang berusaha menguraikan secara objektif, sistematik, dan kuantitatif. Menurut H.G. Laswell, analisis seperti ini disebut dengan semantik kuantitatif. Peneliti dapat belajar banyak tentang masyarakat dengan menganalisis koran, majalah, program televisi, atau musik. Para peneliti yang menggunakan analisis isi tidak mempelajari orang-orang, tetapi mempelajari komunikasi yang diciptakan oleh orang tersebut. Teknik ini terutama dipakai dalam bidang publistik, psikologi, sosial, dan ilmu politik. Selain itu, analisis isi juga digunakan untuk mengukur perubahan budaya dan mempelajari berbagai aspek budaya. Sosiolog juga menggunakannya sebagai cara tidak langsung untuk menentukan bagaimana kelompok-kelompok sosial dipandang. Misalnya, mereka akan meneliti bagaimana orang Amerika Afrika digambarkan dalam acara televisi atau bagaimana perempuan digambarkan dalam iklan. Kekuatan analisis isi sebagai metode penelitian adalah tidak menimbulkan efek pada subjek yang diteliti dan relatif mudah untuk mendapatkan akses ke sumber media. Sementara itu adalah hal yang ingin diteliti terbatas. Hal ini dikarenakan analisis isi hanya didasarkan kepada komunikasi massa. Sekian materi yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.